Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Septiana Soliha. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas sosiologi dari Bapak Nanang, yaitu tentang yang pertama, menganalisis tema perubahan sosial di masa COVID-19 ini. Kemudian analisis yang kedua yaitu tentang analisislah masalah sosial yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk analisis yang pertama yaitu kalau menurut pribadi saya sendiri, tema yang sesuai dengan perubahan sosial di masa COVID-19 ini adalah social distancing. Nah, kenapa social distancing? Karena diberlakukannya social distancing ini karena semakin maraknya penyebaran COVID atau virus corona 2019 ini di masyarakat Indonesia. Kemudian masyarakat dituntut untuk bisa dan terbiasa untuk hidup mandiri, mengurangi aktivitas di luar rumah dan menjauhi dari keramaian. Kemudian perlu dipahami juga bahwa diberlakukannya social distancing ini tidak membuat kita untuk mati gaya. Hanya saja kita itu belum terbiasa sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari itu beralih dari ruang fisik ke ruang virtual. Kemudian kita bisa kok bersosialisasi itu dengan menggunakan sosial media, yaitu menuntut untuk kecanggihan dari alat komunikasi, kecanggihan dari alat teknologi komunikasi. Dengan memanfaatkan sebaik mungkin media sosial, maka kita akan bisa tetap berinteraksi sosial tanpa harus keluar dari rumah. Nah, untuk dampak dari social distancing ini tidak hanya dampak buruk saja, namun ada dampak baiknya. Yang pertama, kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Mungkin yang dulunya kita bekerja pagi dan pulang malam, kemudian kuliah pagi sampai sore, kan itu waktu bersama keluarga akan terbatas. Sehingga dengan adanya social distancing ini, maka kita akan banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Kemudian pemerintah juga menerapkan PSBB. Nah, itu seperti pelarangan untuk penundaan mudik karena ditakutkan orang yang berasal dari zona merah, jika mereka keluar pulang kampung akan membawa rantai virus dan virus itu akan menyebar dengan cepat, sehingga pemerintah untuk melarang atau menunda mudik tahun ini. Kemudian perubahan sosialnya juga yang itu seperti orang yang berprofesi sebagai penjahit atau desainer itu mengubah yang awalnya menjahit baju, membuat gaun, itu membuat alat pelindung diri dan membuat masker. Nah, mereka itu membaca situasi kondisi karena di situasi saat ini banyak sekali yang membutuhkan masker dan banyak sekali dicari oleh masyarakat. Dan harga masker pun itu semakin mahal, maka mereka berlomba-lomba untuk membuat masker. Kemudian kapan sih kondisi ini kembali normal dan bumi kita kembali sehat lagi? Dalam 3 bulan terakhir saja, di awal 2020 virus corona atau COVID-19 ini sudah mengubah wajah dunia dalam skala yang tidak terbayangkan sebelumnya. Namun jalan menuju untuk kondisi normal dipercaya tidak bisa sesingkat itu. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan dalam taraf kecil maupun taraf besar. Perubahan
tersebut membawa pengaruh bagi aktivitas keseharian kehidupan kita. Kemudian perubahan sosial itu terjadi dari pergerakan roda ekonomi kita. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis tentang masalah sosial yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah masalah kemiskinan. Nah, untuk kemiskinan sendiri sebelum adanya COVID dan setelah adanya COVID memang sudah ada. Namun setelah adanya COVID-19 ini masalah kemiskinan semakin meluas dan semakin banyak angka kemiskinan di Indonesia dan bahkan di dunia. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah kejahatan. Nah, mungkin dulu kejahatan itu dalam hal pembunuhan, penganiayaan, dan yang menyakiti secara fisik. Namun di masa COVID-19 ini kejahatan yang terjadi adalah seperti para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka juga mencuri masker, mencuri alat untuk mencuci tangan atau yang lebih dikenal dengan hand sanitizer. Kemudian kejahatan yang lain adalah seperti perampokan. Nah, dalam situasi kayak seperti ini kan jalanan terlihat sepi karena masyarakat pada di rumah dan toko-toko itu kan juga sepi. Nah, itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan perampokan. Karena kalau mereka melakukan perampokan pun situasinya sepi, maka untuk ketangkap masyarakat itu kecil sekali. Kemudian kemarin juga ada berita yaitu adanya pesta narkoba besar-besaran, dan itu membuat pemerintah untuk menerapkan PSBB ini semakin ketat lagi. Kemudian masalah yang terjadi adalah pengangguran. Nah, pengangguran karena para manajer pabrik itu mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja di rumah. Nah, dengan aturan itu maka manajer pabrik itu memberhentikan atau mem-PKH para karyawannya secara besar-besaran, dan itu berdampak buruk bagi para pekerja pabrik. Nah, kalau yang tidak terkena dari PKH ini seperti orang yang bekerjanya melalui handphone, itu mungkin tidak ada pengurangan ekonomi di kehidupan keseharian mereka. Namun tidak bisa dibayangkan bahwa para pekerja pabrik atau karyawan pabrik itu pasti keadaan ekonomi mereka akan semakin memburuk karena diberlakukannya PHK secara besar-besaran. Mungkin itu yang dapat saya analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.